Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menyajikan tayangan-tayangan yang penuh edukasi dan sangat menghibur kita semua. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana tentang keindahan kehidupan di surga. Bagaimana surga ini yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam Al-Quran dan dikabarkan melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu marilah kita dengarkan bagaimana gambaran-gambaran di surga itu menurut Al-Quran dan juga Al-Hadis, teman-teman. Dan marilah kita mulai saja pembahasan ini, teman-teman, di Diskusi Lintas Iman. Teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah SWT menggambarkan rumah-rumah di surga itu sebagai bangunan yang sangat tinggi dan juga kokoh, penuh dengan ketenangan. Tidak ada pintu yang terkunci karena di sana tidak ada rasa takut. Setiap ruang dipenuhi kesejukan dan juga kedamaian. Dalam dunia ini kita mendambakan rumah megah, tetapi selalu ada lelah, selalu ada khawatir akan kehilangan. Coba kita bayangkan duduk di balkon istana itu, melihat sungai mengalir di bawahnya, pepohonan hijau yang bergoyang perlahan. Tidak ada suara bising, tidak ada keluhan, hanya ada zikir dan salam malaikat yang mengalun. Mereka menyambut dengan kata-kata, "Selamat sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian itu." Dan saat itu semua rasa sakit di dunia lenyap. Apa yang kita korbankan di dunia terasa begitu kecil dibandingkan dengan apa yang Allah SWT siapkan di sana. Ketika kita melangkah masuk ke istana itu dan menyadari ini bukan mimpi, ini nyata, ini balasan untuk iman dan amal kita. Bersabarlah karena janji Allah pasti datang bagi mereka yang menunggu dengan hati yang teguh. Setelah sungai jernih dan istana berjaya, bayangkan juga ada taman surga yang penuh dengan buah-buahan tanpa musim. Di dunia kita menunggu waktu tertentu untuk memetik kurma atau anggur, tetapi di surga semua sudah siap dipetik kapan saja. Ketika tangan kita terulur, buah itu jatuh sendiri di tangan kita. Rasanya tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Manisnya tidak membuat bosan, segarnya juga tidak bisa membuat kita kenyang, dan setiap kali kita memakannya rasanya selalu berbeda, selalu baru, selalu sempurna. Pohon-pohon itu menjulang tinggi, daunnya berkilau, cabangnya menaungi jalan-jalan berlapis permadani. Ketika kita duduk di bawahnya bersama orang-orang yang kita cintai sambil mendengar alunan tasbih malaikat yang tidak pernah berhenti, tidak ada rebutan, tidak ada rasa iri, hanya tawa lembut dan kebahagiaan murni. Dalam Al-Quran juga menyebutkan buah-buahan di surga itu sebagai rezeki yang terus-menerus diberikan. Setiap kali para penghuni surga menerima buah, mereka selalu berkata, "Inilah rezeki yang dahulu diberikan kepada kami." Padahal rasanya selalu baru. Itulah cara Allah SWT memuliakan mereka, kenikmatan yang tiada akhir, kejutan tanpa henti. Dan saat kita membaca ayat-ayat ini, hati terasa rindu. Inilah tempat yang Allah SWT janjikan bagi mereka yang menjaga iman walau dunia penuh ujian. Maka bersabarlah, karena setiap luka yang kita tahan akan diganti dengan manisnya buah di surga. Di dalam Al-Quran menyebut wangi kasturi yang memenuhi udara, aroma yang membuat hati tenang, pikiran yang jernih, tidak ada bau pengap, tidak ada debu, tidak ada polusi, hanya wewangian lembut yang menyapa setiap hembusan napas kita.
di surga menyentuh wajah kita, seolah semua rasa lelah di dunia ini terangkat. Kita menghirupnya dalam-dalam dan dada terasa ringan. Tak ada lagi rasa sesak, tidak ada lagi rasa resah. Malaikat menyambut kita dengan senyum dan salam. Mereka berkata, "Selamat datang wahai jiwa yang tenang. Dan kamu sadar semua perjuanganmu itu tidaklah sia-sia." Di dalam dunia ini kita sering mencari ketenangan lewat parfum, bunga, ataupun dengan udara pegunungan. Tetapi di surga, ketenangan itu hakikatnya setiap langkah memberi keharuman baru, setiap pohon menyebarkan wewangian berbeda. Dan yang paling menakjubkan adalah aroma itu tidak pernah pudar, bahkan semakin harum seiring dengan bertambahnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Inilah surga, tempat di mana kebahagiaan tidak hanya terlihat dan terdengar, tapi juga tercium, menembus hati terdalam. Tidakkah kita ingin menempuh apapun untuk sampai ke sana? Setiap sabar, setiap sujud, setiap doa, semua menuju tempat ini. Bersiaplah karena janji itu nyata. Setelah kita mencium wangi kasturi surga, bayangkan pakaian yang dikenakan para penghuninya. Al-Quran menyebutkan pakaian dari sutra halus, hijau dan bersih menghiasi tubuh dengan kemuliaan yang tidak pernah lusuh, kain yang selembut awan, tidak gatal, tidak panas, dan juga tidak dingin, selalu nyaman bila dipakai. Di dunia, pakaian sering rusak, sering kotor, dan membosankan. Tetapi di surga, setiap pakaian tampak baru, berkilau tanpa pernah pudar warnanya. Ketika kita berjalan-jalan di surga dengan pakaian itu, kainnya memantulkan cahaya istana, menambah keindahan wajah yang berseri. Tidak ada rasa malu, tidak ada kekurangan, semuanya sempurna. Bahkan perhiasannya pun disebutkan gelang emas, mutiara, mahkota yang indah di kepala mereka. Semua bukan karena kekayaan, tetapi karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat malaikat memakaikan pakaian itu, mereka mengucapkan salam. Inilah balasan untuk kesabaranmu, dan hatimu akan meledak oleh rasa syukur. Kau sadar semua sujud, semua air mata, setiap kesabaran di dunia ini akan dibalas dengan kemuliaan yang tiada banding. Pakaian itu tidak pernah dicuci, tidak pernah usang, dan setiap kali kamu menginginkan pakaian baru, ia muncul begitu saja, lebih indah dari sebelumnya. Inilah kemuliaan surga, bukan sekedar indah dipandang, tetapi menenangkan jiwa. Di dalam Al-Quran juga ada mata air yang bernama Kausar. Jernihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Airnya mengalir tanpa batas, tidak pernah keruh, tidak pernah berkurang. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa bejana di tepi sungai itu sebanyak bintang di langit. Setiap orang beriman akan meminumnya. Sekali minum, maka tidak akan haus selamanya. Ketika kita menyentuh air itu dengan kedua tangan kita, rasanya dingin seperti begitu segar. Bukan dingin yang menusuk, tetapi dingin yang menenangkan hati. Di dalam dunia ini, kita sering mengejar minuman terbaik, tetapi selalu ada batas rasa, selalu ada haus kembali. Tetapi di surga, rasa itu tidak pernah hilang. Setiap tegukan adalah rahmat. Dan bukan hanya satu sungai, ada sungai-sungai lain juga. Ada sungai susu yang rasanya tidak berubah, ada sungai madu yang murni, dan ada juga sungai anggur yang tidak memabukkan. Semua mengalir di bawah taman-taman yang penuh kenikmatan. Saat kita meminumnya, maka para malaikat berkata, "Ini adalah balasan untuk kesungguhanmu. Kau menunduk, air mata syukur mengalir."
Semua rasa lapar dan dahaga yang kau tahan di dunia ini kini terbayar dengan satu tegukan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Bagaimana Allah akan menghiasi para penghuni surga dengan perhiasan yang terbaik. Di dalam Al-Quran menyebutkan gelang emas dan mutiara, mahkota bercahaya yang membuat wajah semakin berseri-seri. Ini bukan sekedar perhiasan untuk keindahan, tetapi tanda kemuliaan. Ketika malaikat mendekat membawa mahkota itu dengan tangan penuh hormat, mereka meletakkan di kepala kita sambil berkata, "Inilah balasan untuk imanmu." Cahaya mahkota itu memantul ke dinding istana, berpadu dengan pakaian sutra dan senyuman orang-orang tercinta. Di dunia, kita sering mengejar perhiasan yang cepat pudar, hilang, atau dicuri. Di surga, perhiasan itu abadi, tidak ada rasa takut kehilangannya, karena surga adalah tempat tanpa kekurangan. Bahkan gelang emas yang dipakai di tangan terasa ringan, tidak panas, tidak mengganggu gerakan. Setiap kali kita memandangnya, kita teringat akan semua sabar, semua doa, semua sujud yang mengantarkan kita ke sini. Semua itu menjadi nyata, bukan mimpi, bukan hayalan. Inilah cara Allah SWT memuliakan hamba-hambanya yang taat. Kita tidak hanya masuk surga, kita juga dimuliakan di hadapan semua makhluk. Setelah mahkota dan gelang emas menghiasi para penghuni surga, kemudian ada hamparan kebun hijau yang membentang tanpa batas. Di dalam Al-Quran menggambarkan sebagai taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai, penuh pepohonan rindang yang tidak pernah gugur daunnya. Setiap langkah kita di kebun itu seperti memasuki dunia baru. Warna hijau yang belum pernah kita sadari kita lihat di dunia, dan juga suara gemericik air yang menyatu dengan lantunan tasbih. Ketika kita duduk di bawah pohon bersama keluarga kita yang beriman, tidak ada percakapan tentang kesedihan masa lalu, hanya senyuman dan syukur. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa orang beriman akan bersama orang-orang yang soleh, para nabi, para sidikin, para syuhada, dan juga orang-orang soleh. Ketika kita melihat Nabi Muhammad SAW tersenyum kepada kita, menyapa kita dengan salam yang lembut, mendengarkan kisah Nabi Ibrahim langsung dari lisannya tentang bagaimana beliau dibakar api tapi tetap tenang karena pertolongan Allah SWT. Kita mendengar Nabi Musa menceritakan dialognya di Bukit Tur, atau Nabi Isa bercerita tentang kesabaran pengikut setianya. Semua itu nyata, bukan hanya sekedar cerita di buku, tetapi pertemuan langsung di hadapan kita. Dan yang paling menakjubkan adalah tidak ada rasa minder atau jarak. Semua setara dalam rahmat Allah SWT. Semua dipersatukan oleh iman. Di dunia ini kita hanya mendengar nama-nama mereka dalam doa dan bacaan Al-Quran, tetapi ketika di surga kita duduk bersama mereka, tersenyum, bersyukur, saling memuji. Tidakkah hati kita semakin rindu mendengar kabar ini? Inilah balasan tertinggi, bukan hanya kenikmatan materi, tetapi pertemuan dengan hamba-hamba Allah SWT yang paling dicintainya. Setelah bertemu para nabi, maka ketika para malaikat penjaga surga yang menyambut kita, wajah mereka berseri tanpa rasa marah atau lelah. Al-Quran menyebutkan mereka berkata, "Selamat sejahtera bagi kalian, masuklah ke dalam karena amal-amal kalian." Bayangkan pintu surga terbuka dan di sana berdiri malaikat dengan tersenyum memberikan salam penuh hormat. Mereka bukan hanya penjaga tetapi juga menyambut para tamu yang paling mulia. Di dunia kita sering merasa takut pada kematian dan alam gaib, tetapi di surga malaikat bukan lagi sesuatu yang menakutkan, mereka adalah teman yang menyenangkan.
Ketika kita mendengar suara lembut mereka seperti angin sejuk yang menyentuh jiwa. Setiap kata mereka membuat hati kita tenang, seakan semua rasa sakit di dunia hilang dalam sekejap. Dan ketika kita melangkah masuk, mereka tetap mengiringi kita, menunjukkan jalan menuju istana, taman dan sungai yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tidak ada yang salah arah, tidak ada yang tersesat, semuanya tertata sempurna. Itulah awal kehidupan abadi, bukan hanya karena tempatnya indah, tetapi karena penyambutan itu yang membuat kita merasa benar-benar pulang. Setelah malaikat menyambut kita di gerbang surga, udara yang menyelimuti setiap langkah kita menghembus perlahan menambah kenyamanan dalam hati kita. Di dalam Al-Quran tidak hanya menggambarkan pemandangannya, tetapi juga ketenangan yang memenuhi suasana. Udara surga lembut, tidak panas, tidak dingin seperti hembusan yang selalu nyaman di dalam kulit kita. Apabila kita menarik napas dalam-dalam, dan setiap tarikan napas kita membawa rasa damai yang belum pernah kita rasakan di dunia. Tidak ada polusi, tidak ada debu, hanya kesucian yang menenangkan jiwa. Apabila angin yang berhembus di kebun surga membawa aroma bunga, madu, dan kasturi yang bercampur dengan sempurna, suaranya pelan seperti bisikan yang menenteramkan hati. Di dunia kita sering mencari tempat untuk sekedar menghirup udara segar, tetapi selalu ada batas waktu. Di surga, kesegaran itu abadi. Tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa ingin pergi. Setiap kali angin menyentuh wajah kita tersadar semua perjuangan, semua kesabaran, setiap doa di malam sunyi akhirnya terbayar. Kita tersenyum dan untuk pertama kalinya kita merasa inilah rumah yang selama ini kita cari. Setelah merasakan udara lembut surga, kemudian kita juga akan melihat rumah-rumah yang dibangun dengan mutiara. Di dalam Al-Quran menyebutkan istana-istana dan tempat tinggal tinggi yang penuh cahaya. Dindingnya terlihat transparan berkilau. Setiap sudutnya memantulkan warna-warna yang indah yang tidak pernah kita lihat di dunia. Rumah itu tidak sempit, tidak sesak. Ruangannya luas, menghadap ke kebun-kebun hijau dan sungai yang mengalir pelan di bawahnya. Ketika kita duduk di beranda rumah itu bersama keluarga kita, melihat anak-anak surga bermain sambil mendengar suara tasbih malaikat, tidak ada kunci, tidak ada rasa takut kehilangan, hanya rasa aman yang sempurna. Di dunia rumah sering menjadi sumber cemas tagihan, perbaikan, rasa takut hilang. Tetapi di surga, rumah itu abadi, tidak perlu renovasi, tidak pernah retak. Setiap rumah diberikan sesuai dengan amal kita, tetapi semuanya sempurna tanpa kekurangan. Dan saat malaikat berkata, inilah tempat tinggalmu untuk selamanya, kalian tahu, kalian tak akan pernah terusir lagi. Itulah puncak rasa pulang, rumah tanpa air mata, rumah tanpa perpisahan, hanya kedamaian yang mengalir tiada akhir. Setelah melihat rumah dari mutiara itu, kemudian kita dihidangkan dengan hidangan yang selalu baru disajikan di surga. Di dalam Al-Quran menggambarkan makanan surga bukan hanya lezat, tetapi selalu berbeda setiap kali kita nikmati. Apabila kita duduk di depan meja panjang yang penuh hidangan buah segar, daging burung surga yang lezat, minuman yang manis yang jernih, kita mengambil satu potong, rasanya tidak pernah kita kenal sebelumnya. Saat kita memakannya lagi, rasanya berubah, selalu lebih nikmat dari sebelumnya. Di dunia kita sering bosan dengan rasa yang sama. Di surga, kebosanan itu tidak ada. Setiap suapan ada kejutan kenikmatan yang baru. Malaikat yang menyajikan hidangan itu kemudian tersenyum sambil berkata, ini untukmu karena kesabaranmu ketika di dunia.
kita menunduk, air mata syukur mengalir, menyadari setiap rasa lapar yang pernah kita tahan kini dibalas dengan kelimpahan abadi, dan tidak ada rasa penuh dan tidak ada rasa yang menyesakkan. Kita makan bukan karena lapar, tetapi karena nikmat yang tidak ada habis-habisnya. Setiap hidangan adalah tanda kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menjanjikan bahwa keluarga orang beriman itu akan dipertemukan di surga meski tingkat amalan mereka itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka agar bersama dalam kebahagiaan abadi. Bayangkan bertemu dengan ayah yang dulu selalu mendoakan kita, ibu yang selalu menangis setiap malam demi keselamatan kita, atau anak yang terlebih dahulu pergi meninggalkan dunia. Semua kini bisa bersama lagi tanpa air mata, tanpa perpisahan. Di dunia kita sering dilanda rindu kepada orang-orang yang sudah tiada. Di surga rindu itu terbayar tuntas, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi batas waktu. Ketika kita duduk di taman surga bersama mereka, bercerita tentang kesabaran di dunia, tentang doa-doa yang akhirnya terkabul. Setiap senyum adalah rasa syukur. Itulah janji Allah SWT, tidak hanya memberi kita nikmat pribadi, tetapi juga mempertemukan kita dengan mereka yang kita cintai dalam keadaan terbaik. Itulah kebahagiaan yang sempurna, bukan hanya indahnya tempat, tetapi indahnya kebersamaan tanpa akhir. Setelah dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai, bayangkan wajah mereka yang bercahaya di surga. Di dalam Al-Quran menyebutkan wajah penghuni surga itu berseri-seri penuh kegembiraan, seakan memancarkan cahaya dari dalam. Tidak ada keriput, tidak ada bekas luka, tidak ada tanda lelah. Ketika kita melihat cermin di surga untuk pertama kalinya, kita melihat wajah kita itu terlihat muda, terlihat indah, terlihat sempurna. Wajah yang dahulu menangis kini tersenyum, mata yang dahulu redup karena letih kini berkilau bahagia. Di dunia kita sering merasa minder dikarenakan penampilan. Di surga semua rasa minder itu hilang. Setiap orang tampak sempurna sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita berjalan di taman surga, setiap orang yang kita temui selalu tersenyum. Senyum mereka tulus, tanpa iri, tanpa dendam. Hanya ada rasa damai dan cinta karena Allah. Cahaya wajah mereka bukan dari lampu, tetapi dari iman yang Allah sempurnakan. Dan setiap kali kita menatap wajah mereka, kita merasa semakin bersyukur dikarenakan akhirnya inilah kebahagiaan yang selama ini dijanjikan. Setelah melihat wajah yang berseri-seri itu, kehidupan surga tanpa ada rasa sedikit pun rasa iri. Di dalam Al-Quran juga menggambarkan bahwa Allah SWT mencabut semua kebencian dari hati kita. Tidak ada dendam, tidak ada persaingan, tidak ada rasa sakit hati. Apabila kita duduk di kebun surga melihat seseorang yang dahulu mungkin berbeda pandangan dengan kita di dunia, di sana tidak ada rasa sisa luka. Kita saling tersenyum, saling mencintai karena Allah. Apabila di dunia hati kita sering lelah dikarenakan kecewa, dikarenakan iri, dikarenakan rasa benci, tetapi di surga semua rasa itu hilang, diganti dengan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang ada hanya hati yang benar-benar bersih, mencintai semua orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak khawatir mereka lebih baik dari kita, karena semua yang diberi kenikmatannya yang sempurna tanpa kekurangan. Itulah surga,
kebahagiaan bukan hanya karena tempatnya indah, tetapi karena hati kita terasa tenang sepenuhnya. Inilah yang membuat setiap momen di surga terasa sempurna, tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi indah untuk dirasakan. Dan siapa sih yang sebenarnya orang yang pertama kali masuk surga? Orang yang pertama kali menginjakkan kakinya dan masuk ke dalam surga adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tertera jelas dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau Nabi SAW pernah bersabda, "Aku mendatangi pintu surga kelak pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Kemudian penjaga surga bertanya, 'Siapa Anda?' Aku menjawab, 'Aku adalah Muhammad.' Dia mengatakan, 'Untukmu aku pernah diperintahkan supaya tidak membukakan kepada orang lain sebelummu.'" Hadis riwayat Muslim nomor 197. Dan semoga kita bisa masuk surga dengan orang-orang yang kita cintai, bersama anak-anak kita, bersama istri kita. Dan majelis taklim ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.